Beberapa orang di antara Anda, Bapak Ibu, ya bertanya kepada saya di DM begitu ya di Instagram. Ya sebenarnya Coach Hendy gimana sih caranya supaya kita bisa presentasi dengan maksimal gitu katanya. Ada juga yang kenapa kok presentasi saya selalu gagal begitu dan berujung-ujung tidak ada yang closing begitu ya. Apa yang harus kita siapkan pada saat kita mau presentasi yang namanya presentasi penjualan. Nah, Bapak Ibu semua di dalam sesi kali ini saya akan rangkum di dalam 5 kesalahan fatal pada saat kita lakukan presentasi. Apa saja sih 5 kesalahan fatal tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. Hai Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Hendy Lianto di channel ini. Happy sekali Bapak Ibu, ya saya bisa berbagi kembali kepada Anda semua dimanapun Anda berada begitu Bapak Ibu ya. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita akan berbagi ya 5 kesalahan fatal pada saat kita lakukan presentasi penjualan. Bapak Ibu, buat Anda yang belum subscribe, silahkan Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk bisa subscribe ya channel saya. Terima kasih sudah mengikuti terus. Buat Anda yang terus rajin untuk DM, untuk bisa kontak saya berkonsultasi ya, untuk bisa bertanya ya, thank you banget, dan juga untuk terus pantengin ya channel ini. Terima kasih Bapak Ibu buat Anda semua. Nah Bapak Ibu, apa saja sih sebenarnya 5 kesalahan fatal yang kebanyakan kita lakukan pada saat kita lakukan presentasi penjualan? Apapun itu Anda, latar belakang Anda Bapak Ibu, yang namanya sales dan marketing itu kan penting banget Bapak Ibu, bener nggak? Kita selalu melakukan yang namanya penjualan dimanapun kita berada. Even seorang pebisnis yang sukses pun awalnya kebanyakan mereka adalah seorang salesman, seorang marketing yang sukses. Ya bisnis apapun Anda, di bidang apapun, yang namanya penjualan itu penting, apalagi mempresentasikan produk atau jasa Anda, mempresentasikan proposal apapun itu yang berkaitan dengan presentasi untuk meyakinkan lebih banyak orang dan menjual produk dan jasa Anda. Nah, Bapak Ibu, selama throughout karir saya selama kurang lebih 17-18 tahun di dunia sales dan marketing Bapak Ibu, ya saya mendapati sebenarnya 5 kesalahan fatal ini yang banyak membuat diri Anda terjebak dan membuat penjualan itu jadinya tidak works, bahkan prospek atau langganan atau mungkin calon buyer kita jadi mungkin tidak tertarik begitu ya, ilfeel dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Nah, ada hal-hal ini, kesalahan-kesalahan fatal ini. Bapak Ibu, nomor 1 kesalahan fatal yang kebanyakan kita lakukan adalah antusiasme kita yang rendah. Ya Bapak Ibu, yang namanya antusias itu kan menular seperti air begitu ya. Di bak mandi kalau Anda tetesin 1 tetes air aja itu kan menyebar kemana-mana. Ya, nah itulah yang kita sebut dengan antusias. Antusias pun sekecil tetesan 1 tetes air juga itu akan menyebar. Nah, pada saat kita presentasi Bapak Ibu, jangan biarkan prospek kita, ya calon pelanggan kita, calon buyer kita, jangan sampai mereka merasakan suatu suasana yang lesu, aura yang tidak bersemangat begitu Bapak Ibu. Karena ini akan mematahkan semangat mereka. Ketika kita lakukan yang namanya penjualan Bapak Ibu, kita harus bisa antusias. Ya, antusias ini harus kita tunjukkan. Apapun kondisi keluarga Anda, masalah apapun yang Anda hadapi, saya tahu Bapak Ibu ya mungkin banyak masalah yang kita hadapi juga, mungkin masalah keluarga, masalah anak dan lain orang tua. Nah, kita harus buang-buang jauh-jauh dulu, pastikan pikiran kita hanya fokus kepada mereka yang kita temui begitu Bapak Ibu ya. Maka kita harus selalu antusias. Ya Pak, kalau begitu saya berarti pakai topeng dong Pak kemana-mana. Bukan begitu Bapak Ibu, memang terkesan seperti kita pakai topeng begitu kita ketemu dengan prospek pelanggan kita, tetapi tidak. Justru ini akan membantu bisnis Anda Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Anda profesional. Seperti artis Bapak Ibu, ketika manggung, ketika dia bernyanyi, dia syuting, apapun masalah dia tetap harus happy kalau memang ceritanya tentang happy. Begitu ya, dia harus bisa ceria sesuai dengan skrip daripada skenario-nya. Nah, kita juga sama. Ketika kita lakukan yang namanya penjualan, ya presentasi khususnya kita harus semangat apapun kondisinya. Jadi jangan sampai Anda lemah begitu ya, Anda lemes begitu dan tidak bersemangat. Number 2 Bapak Ibu, number kedua yang harus kita perhatikan sama-sama tentang yang namanya presentasi penjualan adalah tentang keyakinan Anda. Kesalahan fatal ini adalah tidak yakin terhadap produk dan jasa yang Anda jual. Fatal banget Bapak Ibu. Tidak yakin maksudnya gimana? Biasanya banyak sekali saya temukan ya
mereka yang menjual, mempresentasikan produk dan jasa, tetapi mereka tidak pakai produk dan jasa yang mereka jual. Fatal banget kan Bapak Ibu. Kenapa? Keyakinan itu juga bukan cuma seperti antusias. Keyakinan itu juga bisa terpancar, menular kepada prospek kita, kepada orang yang akan membeli produk dan jasa kita. Ya, pada saat kita presentasi di depan misalkan board of director, itu akan terpancar. Kita memasarkan proposal kita, itu akan terpancar. Apakah kita yakin nggak begitu ya? Makanya ketika kita melakukan penjualan, presentasi produk dan jasa, sebaiknya adalah kita pakai dulu produk yang kita jual. Anda menjual asuransi, beli dulu produk asuransi ya. Anda menjual food supplement, Anda pakai dulu untuk keluarga Anda. Anda misalkan menjual satu merek mobil tertentu, ya Anda setidaknya walaupun mungkin belum sanggup membeli mobil, Anda coba dulu lah pakai begitu ya. Spesifikasinya seperti apa, kecepatannya gimana, feel-nya gimana. Nah itu menular Bapak Ibu ya. Makanya kita harus yakin dengan produk dan jasa yang kita jual. Jangan sampai Anda pun nggak pakai produknya, itu cilaka 13 Bapak Ibu. Ya fatal banget ya. Kalau ditanya ini gimana rasanya Pak Hendy? Ya kata orang lain sih manis kok Pak, enak. Katanya itu membuat keraguan. Ya maka kita harus yakin dulu. Ini loh Pak, saya sudah rasakan khasiatnya begini. Saya sudah punya produknya Pak, saya sudah pakai, khasiatnya luar biasa. Hanya dalam sekian menit saya merasakan perubahan. Dan karena apa? Anda pakai sendiri Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Anda nggak pakai produk jasa yang Anda jual ya, sehingga Anda tidak yakin dengan produk dan jasa Anda. Nah, Bapak Ibu semua, kesalahan fatal nomor 3 pada saat kita lakukan presentasi adalah berbahaya sekali, Bapak Ibu, kalau kita ya tidak menguasai produk dan jasa yang kita jual. Ya, Anda maju ke medan perang, tetapi Anda nggak bawa, ibaratnya bawa senjata, tapi nggak bawa pelurunya. Anda bawa basoka, nggak bawa isinya begitu ya, rudalnya begitu, itu berbahaya banget. Senjatanya sih dibawa, produk dan jasanya dibawa, tapi Anda kosong terhadap produk dan jasa yang Anda ingin tawarkan. Kenapa penting sekali kita menguasai knowledge kita tentang produk dan jasa yang kita tawarkan, supaya kita tahu kelebihan produk kita apa, unggulnya apa competitive advantage-nya, value differentiation-nya apa, Bapak Ibu, sehingga bisa membedakan dan kita tahu kekurangan produk kita di mana, sehingga kita bisa tutupi, ya kita bisa minimkan, kita bisa lebih banyak tonjolkan kelebihan-kelebihan yang ada, sehingga ketika kita membandingkan dengan produk lain tidak terkesan menjelekkan, tetapi menonjolkan kelebihan produk kita seperti apa. Nah penting pada saat kita lakukan presentasi, kalau Anda tidak tahu apa yang Anda jual, bagaimana Anda lakukan penjualan Bapak Ibu, benar nggak? Makanya kita harus mengenal produk dan jasa yang kita jual itu seperti apa. Nah itu yang saya banyak temukan Bapak Ibu, kesalahan nomor 3, bahwa kita fatal banget maju ke medan tempur tapi langsung nggak pakai persiapan, ibaratnya ya senjatanya dibawa tapi nggak bawa pelurunya. Wah itu berbahaya sekali, diserang kiri kanan Anda bisa mati duluan ya Bapak Ibu. Kesalahan nomor 4 yang fatal sekali yang saya temukan adalah presentasi yang terlalu lama. Presentasi yang terlalu panjang lebar membosankan. Ya presentasi Bapak Ibu menurut pengalaman saya to the point aja. To the point, pada poin-poin yang penting, pada poin-poin yang bisa menjawab apa yang ibaratnya nasabah kita atau mungkin buyer kita atau pelanggan-pelanggan kita, prospek kita memang perlukan begitu ya. Jadi to the point aja Bapak Ibu, jangan terlalu panjang lebar. Karena terlalu panjang lebar juga tidak efektif. Orang mendengar paling lama ya 1 jam itu udah maksimal. Bapak Ibu, lebih dari 1 jam mereka udah terlalu banyak distraction, tidak fokus ke kiri kanan, mereka udah mikirin keluarga, mereka udah mikirin hobinya mereka dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi jangan lebih dari 1 jam ketika Anda lakukan presentasi penjualan, baik itu via Zoom, online, baik itu offline, Anda ketemu di rumah, di cafe, dan dimanapun begitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Anda bisa memahami hal ini. Dan yang kelima Bapak Ibu, kesalahan fatal yang sering banyak ditemukan adalah Anda presentasi, tetapi presentasi langsung menjual produk dan jasa tanpa melakukan yang namanya fact finding. Nah, fact finding ini apa? Menemukan kebutuhan. Creating the needs, bisa dibilang gitu. Jadi setiap prospek, setiap pelanggan, setiap buyer kita, mereka punya kebutuhan atas produk dan jasa kita, betul? Kalau belum menyadari, kita yang sadarkan kebutuhan itu. Nah, kebanyakan dulu tim saya pun, mungkin saya juga melakukan hal sama begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita terlampau begitu ketemu langsung presentasi, begitu ketemu langsung presentasi produk dan jasa kita. Nah, itu kesalahan fatal. Justru kita harus basa-basi singkat, yes betul, tapi yang paling penting adalah menemukan kebutuhan dia apa.
Apa yang bisa kita solving problem dia dengan produk dan jasa yang kita jual? Apa story hidup dia, sakit kepalanya dia, ya di dalam rumah tangganya, dalam keseharian hidup dia yang kita bisa bantu. Nah, kita harus menemukan dulu. Setelah kita bisa menemukan kebutuhan mereka apa, baru kita bisa sambungkan dengan presentasi, fitur produk kita, unggulnya produk kita apa, jasa kita menawarkan apa. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali orang sales dan marketing yang salah kaprah. Begitu ketemu orang langsung menjual, langsung tembak menjual, Pak, unggulnya ini, kelebihannya ini. Mereka nggak peduli, Bapak Ibu, sampai mereka tahu bahwa mereka bisa terpenuhi dari kebutuhan yang mereka inginkan. Apa kebutuhan yang bisa membuat sakit kepalanya mereka bisa teratasi. Ya Bapak Ibu. Nah, itu semua adalah 5 kesalahan fatal yang sering kita jumpai. Saya sendiri alamin, Bapak Ibu, selama karir saya. Pastikan Anda bisa memahami hal ini menjadi warning buat Anda semua bahwa kita harus prepare, jangan terlalu lama, kita harus yakin, kita harus antusias dengan produk dan jasa kita, Bapak Ibu, ya, dan juga bagaimanapun adalah kita harus menemukan yang terbaik adalah kebutuhan daripada pelanggan kita, prospek kita seperti apa. Ya, sehingga presentasi penjualan kita menjadi tajam, presentasi kita menjadi bermanfaat buat mereka, dan closing akan meningkat. Penjualan, omset perusahaan Anda akan berkembang besar. Begitu Bapak Ibu. Sukses Bapak Ibu buat Anda. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Di dalam video sales dan marketing yang lain, silahkan Anda bisa lihat. Bapak Ibu bisa belajar banyak hal. Dan sampai jumpa Bapak Ibu di dalam video-video berikutnya. Jangan lupa, ya, buat Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like Bapak Ibu, dan share kepada tim kerja Anda, relasi Anda, dimanapun Anda berada. Ya, Tuhan memberkati Anda Bapak Ibu.